Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada beberapa memang aplikasi yang kita gunakan untuk memesan perawat home care. Terus ini ada beberapa peralatan-peralatan yang memang bisa kita pakai ketika kita melakukan tindakan home care. Nah, peralatan-peralatan ini disesuaikan dengan kondisi tubuh dari si pasien tersebut. Maka dari itu kita harus mengetahui detail dari kondisi pasien. Dan kita bisa komunikasikan dengan keluarga si pasien agar kita benar-benar mengetahui kondisi pasien. Kita rekap setiap harinya data dan perkembangan dari kondisi si pasien sehingga kita dapat melakukan perencanaan yang lebih tepat untuk pemulihan kondisi pasien. Kita bisa ajak pasien tersebut untuk sharing, kita bisa ajak untuk pasien itu melakukan aktivitas-aktivitasnya sendiri. Terus melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat memandirikan si pasien. Dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar dari pasien tersebut. Dan kita bisa melakukan pengecekan kondisi tubuh si pasien itu setiap harinya. Dan kita catat dalam buku catatan. Nah, kita bisa sharing, kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang memang sesuai dengan kondisi tubuh si pasien, sehingga kita melakukan perawatan tersebut di rumah pasien. Nah, tindakan dilakukan di rumah pasien itu juga harus memenuhi standar. Nah, standar inilah yang menjadi dasar ketika kita melakukan perawatan di rumah. Nah, setiap harinya kita catat perkembangan dari tubuh si pasien. Setelah itu kita beritahukan kepada keluarga pasien kalau adanya peningkatan kondisi tubuh pasien atau misalnya ada penurunan kondisi tubuh pasien, sehingga keluarga juga dapat ikut berperan dalam pemulihan kondisi tubuh pasien. Dan bisa memberikan dukungan moral terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah melihat nih gambaran-gambaran tentang home care. Nah, sekarang kita akan mempelajari lagi lebih detail bagaimana sih home care itu gitu kan. Oke, next ya. Di sini kita akan belajar menganalisis apa itu home care dan melakukan penanganan apa saja yang dilakukan ketika kita melakukan home care ke rumah si pasien. Kalian di sini harus menyiapkan buku dan pulpen terlebih dahulu. Sudah siap? Apabila sudah siap, mari kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Nanti ketika kalian sudah bisa menjawab, kalian selesai ini foto dan nanti kirimkan ke link yang biasa ada di deskripsian YouTube tersebut. Ini adalah pendapat kalian, jadi sebelum kita materi, apa sih menurut kalian tentang home care itu? Terus biasanya tindakan apa aja nih yang harus dilakukan ketika kita melakukan perawatan home care ke rumah si pasien? Sudah? Apabila sudah selesai, maka di skip dulu sampai benar-benar kalian sudah menjawab dua pertanyaan ini. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, ada dasar hukum mengenai tentang home care. Yang pertama adalah PMK nomor 9 tahun 2014 tentang klinik, yang menjelaskan tentang pasal 32 ayat 2, yaitu mengenai pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, dan kuratif dan rehabilitatif.
Sebagai yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan 1 hari atau one day care dan home care. Kalau misalnya dasar hukum yang kedua ada nomor 79 tahun 2014 tentang pelayanan geriatri di rumah sakit. Pasal ini menjelaskan tentang 5 jenis pelayanan geriatri atau tingkat kesederhanaannya paling sedikit terdiri atas rawat jalan, kunjungan rumah, dan home care. Lanjut untuk definisi home care. Definisi home care di sini merupakan bagian atau lanjutan dari pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak dari sebuah penyakit yang diderita oleh si pasien. Gitu ya. Jadi home care itu merupakan bagian lanjutan dari tindakan yang memang tidak bisa dilaksanakan di rumah sakit atau karena ada faktor-faktor tertentu sehingga dia bisa dilaksanakan di rumah. Nah, latar belakang kenapa dilakukan home care yang pertama adalah berkembangnya pelayanan kesehatan menjadi tantangan dan nilai tambah bagi setiap pemberi pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah antrian pasien yang menumpuk di tempat praktek dokter mandiri atau klinik-klinik pelayanan kesehatan tradisional sehingga memudahkan untuk pasien-pasien yang tertentu dilaksanakan di rumah. Yang kedua adalah pasien dengan kondisi sakit, beberapa di antaranya tidak sanggup untuk mendatangi sebuah fasilitas kesehatan. Jadi ini adalah faktor dari si pasien tersebut. Terus yang ketiga adalah kondisi yang sudah sangat lemah, jadi keadaannya itu sakit yang dapat menyebabkan ketergantungan pada alat-alat medis dan juga penggunaan cairan parenteral atau penyebab pasien atau keluarga yang berharap mendapatkan pelayanan kesehatan di tempat tinggal mereka sendiri. Jadi memang ini ada kolaborasi dari keluarga sendiri yang ingin mengajukan bisa tidak dilaksanakan di rumah. Jadi udah ada kesepakatan seperti itu ya. Terus kalau untuk konsep home care nih di rumah sakit, home care ini adalah merupakan bentuk pelayanan yang dapat bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Maka si pelayanan ini hanya dapat dilakukan oleh pemberi layanan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Jadi tidak sembarangan orang bisa melakukan home care tanpa adanya hukum gitu. Kalau misalnya kita melakukan home care tapi tidak ada dasar hukumnya, maka kita disebut dengan malpraktek. Lanjut, pelayanan home care ini melibatkan dokter atau dokter gigi yang terikat pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Jadi memang harus ada dokter-dokter tertentu sebagai penanggung jawab untuk pemberian pelayanan. Terus yang ketiga adalah melibatkan tenaga keperawatan tertentu akan terikat. Jadi memang ada undang-undangnya tertentu. Jadi undang-undangnya itu nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Selanjutnya, apabila sudah ada undang-undang dan hukumnya tertentu, ada seluruh bentukan nih pelayanan kesehatan yang memang terikat kepada undang-undang. Jadi, ada di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Itu adalah beberapa undang-undang yang memang mencakup kegiatan-kegiatan kesehatan. Ya. Untuk tujuan home care, sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi si pasien secara bio, psikososial, ataupun spiritual. Jadi terpenuhi nih kebutuhan yang memang sebagai dasar bagi seorang pasien atau bagi seorang manusia. Jadi harus terpenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah meningkatnya kemandirian si pasien dan keluarga dalam pemeliharaan dan perawatan anggota keluarga yang memang mempunyai masalah kesehatan. Jadi memang kita tujuannya dilakukannya home care atau dilakukannya kegiatan kesehatan ini untuk memandirikan si pasien. Jadi bukan si pasien itu menjadi tidak mandiri gitu ya, tidak bisa melakukan tindakan sesuatu sendiri gitu. Jadi kita bisa memandirikan si pasien dan juga kita memberikan edukasi kepada keluarga biar masalah kesehatan ini itu bisa diatasi secara bersama. Yang ketiga adalah terpenuhnya kebutuhan pelayanan keperawatan kesehatan di rumah sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi kita memfasilitasi pelayanan-pelayanan yang memang diperlukan ketika si pasien tersebut ada di rumah. Lanjut, ada perbandingan dari home care dengan home health care.
Jadi kalau home health care itu adalah pelayanan kesehatan yang diberikannya di rumah, jadi lanjutan dari pengobatan. Nah, si pasien ini dengan kondisi yang tertentu, misalnya kondisinya yang memang sudah parah atau pemulihan dari kesehatan. Jadi operasi maupun adanya cedera gitu ya terhadap si pasien tersebut, maka dilakukan home health care. Selanjutnya merupakan transisi dari rumah sakit, jadi perpindahan dari rumah sakit untuk dilakukan rehabilitasi di perawatan di rumah. Tujuannya dilakukan home health care ini adalah membantu pemulihan pasien dan belajar mandiri sesuai dengan kemampuan si pasien. Nah, tenaga kesehatan yang diperlukan adalah dokter, perawat, atau terapis yang memang mempunyai izin praktek. Kedua, home care. Home care itu adalah perawatan yang memang dilakukan di rumah. Jadi untuk aktivitas-aktivitas yang memang keseharian. Biar si pasien itu agar tetap aman. Terus yang kedua adalah pada lansia dengan penyakit yang kronik atau disabilitas atau misalnya ada kekurangan, maka harus dilakukan pemulihan. Nah, pemulihan ini misalnya ketika kondisi dia sudah melakukan bedah. Nah, kita membantu untuk pemulihan pasien tersebut. Terus sering disebut dengan perawatan perorangan, jadi memang dilakukan oleh sendiri gitu, dilakukan di dalam rumah. Pelakunya itu kayak caregiver, misalnya caregiver itu adalah perawatan yang dilakukan untuk. Nah, untuk materi-materi home care ini ada beberapa yang memang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah komunikasi efektif, yang kedua adalah etika dan berperilaku. Ketika kita nggak punya etika atau misalnya kita nggak punya perilaku yang baik, maka kita akan dibuang gitu ya. Dibuang itu maksudnya tidak memenuhi standar gitu. Ketika kita tidak memenuhi standar, maka kita akan di blacklist dari sebuah perusahaan atau misalnya tempat kita bekerja. Maka dari itu setiap orang itu harus mempunyai etika dan menghargai seseorang. Yang ketiga adalah tanda-tanda vital. Kita harus bisa mengecek kondisi tubuh dari para pasien kita atau klien kita. Ketika kita mengetahui tanda-tanda vital si pasien, maka kita mengetahui kondisi sebenarnya si pasien itu dalam keadaan baik atau buruk. Yang keempat adalah kebersihan diri dan lingkungan. Maka itu kita harus bisa membantu si pasien untuk membersihkan dirinya sendiri dan lingkungannya pun akan terjaga. Ketika lingkungannya itu kotor, maka pemulihan untuk kesehatan si pasien tidak akan cepat untuk pulihnya, malahan akan terbalik gitu ya. Ketika lingkungannya kurang baik dan lingkungannya tidak mendukung si pasien itu untuk sembuh, maka si pasien pun akan lama untuk sembuhnya. Terus selanjutnya ilmu gizi. Jadi ilmu gizi ini sangat berguna ketika memang untuk pasien-pasien yang pemenuhan kebutuhannya itu kurang. Kayak misalnya ilmu gizi ini untuk para lansia. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan beberapa makanan-makanan atau yang bisa membantu cepat pemulihan bagi lansia. Selanjutnya adalah istirahat dan tidur. Istirahat dan tidur ini sangat bisa membantu seseorang itu menjadi pulih kembali. Terus kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini memang perlu kita pelajari lebih dalam lagi untuk membantu pemenuhan dari kebutuhan klien kita. Yang terakhir adalah oksigenasi. Apabila si pasien itu dalam keadaan sesak atau pasien itu memang butuh terus untuk asupan oksigen, maka kita harus memberikan oksigen yang sesuai dengan terapi yang diminta oleh dokter gitu. Bila kita tidak sesuai dengan permintaan, maka itu akan memperburuk kondisi dari si pasien. Selanjutnya mobilisasi dan transportasi. Jadi mobilisasi itu adalah perpindahan dari si pasien dari satu tempat ke tempat lain, atau misalnya dari posisi dia tidur, itu pun harus kita jaga agar tidak terjadi penyakit lainnya gitu. Terus pemberian obat. Nah, pemberian obat dan farmakologi ini harus tepat waktu. Jadi agar si pasien pun akan terkontrol gitu ya kesehatannya. Jadi pemberian obat ada beberapa yang memang obat-obat harus tepat waktu. Terus juga ada obat-obat yang memang keras dan obat-obat yang harus disesuaikan dengan kondisi tubuh si pasien. Terus gerak badan lansia. Kenapa ada gerak badan lansia? Jadi kita harus bisa membatasi gerakan-gerakan si pasien atau memberitahu bagaimana sih gerakan yang seharusnya dilakukan oleh si pasien atau si lansia tersebut. Jadi biar tidak terjadi penyakit lainnya gitu. Misalnya gerakan badannya itu tidak boleh yang terlalu energik, jadi tidak boleh yang terlalu beats gitu. Jadi harus yang
slow gitu ya. Terus cek glukosa, asam urat dan kolesterol. Nah, cek glukosa, asam urat dan kolesterol ini juga dapat membantu kita mengetahui kondisi tubuh si pasiennya. Apabila si pasien mengalami penyakit diabetes dan glukosa dalam darahnya itu meningkat, maka kondisi ini akan memperburuk dirinya gitu. Terus kita harus juga bisa belajar tentang kegawatan darurat ketika pada kondisi lansia gitu ya. Kegawatan darurat apa saja sih yang harus kita pelajari gitu. Terus lanjut usia dengan Alzheimer. Alzheimer itu kondisi yang si pasiennya itu bagaimana? Nanti kalian bisa jawab di bawah. Terus apa sih bedanya Alzheimer dan skizofrenia? Jadi itu adalah soal yang ketiga. Kita harus bisa membedakan Alzheimer dan skizofrenia. Terus yang terakhir, perawatan luka dan balutan. Perawatan luka ini bisa membantu si kondisi pemulihan pada jaringan-jaringan kulit si pasien gitu ya. Tadi sudah kegiatan-kegiatan apa saja yang memang bisa dilakukan pada home care. Terus ada namanya standar. Kalau kita nggak memenuhi standar, maka apabila ada hukum yang menjerat kita, maka kita akan terkena diskualifikasi atau terkena sebagai tindakan yang di luar praktek atau malpraktek gitu. Jadi harus sesuai dengan standar gitu ya. Nah, standar ini adalah pasien atau klien yang memperoleh pelayanan keperawatan di rumah merupakan rujukan dan klinik rawat jalan atau unit rawat inap rumah sakit maupun puskesmas. Namun klien dapat langsung menghubungi agensi atau pelayanan keperawatan di rumah atau praktek keperawatan perorangan untuk memperoleh pelayanan. Jadi standar home care itu bisa dari klinik, bisa dari rumah sakit yang memang sudah dirujuk, atau misalnya kita minta fasilitas-fasilitas yang memang sudah menyediakan kegiatan home care. Lanjut. Nah, ada mekanisme nih. Mekanisme berarti kan cara kerja ya. Mekanisme apabila si pasien pasca rawat inap atau rawat jalan itu harus kita periksa terlebih dahulu dan harus kita kontrol dulu ke dokter. Jadi kita harus menentukan dulu apakah secara medis ini layak untuk dirawat di rumah atau tidak. Jadi tidak sembarangan orang itu bisa dirawat di rumah gitu. Terus yang kedua adalah dokter dapat menetapkan bahwa klien layak dirawat di rumah. Dilakukan pengkajian oleh koordinator kasus yang merupakan staf dari pengolahan atau agensi perawatan kesehatan di rumah. Kemudian bersama-sama klien dan keluarga akan menentukan masalah yang membuat perencanaan dan membuat keputusan, membuat kesepakatan mengenai pelayanan yang akan diterima oleh si klien tersebut. Nah, kesepakatan ini mencakup jenis pelayanan, jenis peralatan, dan jenis sistem pembayaran. Jadi memang sebelum dilakukannya home care, hal ini harus sudah clear terlebih dahulu agar lebih jelas untuk pembiayaan, agar lebih jelas untuk perencanaan ke depan klien itu pengobatannya seperti apa. Terus klien akan menerima pelayanan dari pelaksana pelayanan keperawatan di rumah, baik pelaksana pelayanan yang dikontrak atau pelaksana yang direkrut oleh pengolahan perawat di rumah. Nah, pelayanan dikoordinir dan dikendalikan oleh koordinator kasus. Jadi harus tetap dalam koordinasi gitu koordinatornya. Jadi harus sesuai. Terus secara periodik. Jadi secara periodik itu secara berkala si koordinator kasus ini akan terus memonitoring dan mengevaluasi adakah perkembangan dari kondisi si pasien tersebut. Jadi pelayanannya kita lihat, kita monitor terus-menerus apakah ada perubahan atau tidak. Apabila tidak ada perubahan, maka kita harus mencari solusi dari kondisi si pasien tersebut dan memberikan pelayanan atau misalnya pengobatan yang lain gitu. Selanjutnya ada persyaratan klien yang dilakukan home care, yaitu pertama bersedia menandatangani persetujuan setelah diberikan informasi atau informed consent. Nah, ini adalah sebagai bukti kita kalau misalnya pasien tersebut mau kita bantu untuk melakukan pelayanan kesehatan untuk dirinya. Jadi harus disetujui dulu oleh dari pihak pasien ataupun pihak keluarga.
Yang kedua adalah mempunyai keluarga dan pihak lain yang bertanggung jawab menjadi pendamping bagi klien dalam berinteraksi dengan pengelolanya. Jadi dengan si petugasnya. Jadi harus ada koordinasi antara keluarga dengan petugas home care. Yang ketiga adalah bersedia melakukan perjanjian kerja dengan pengelola perawatan kesehatan di rumah untuk memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan hak-hak dalam menerima pelayanan. Jadi ini sudah selesai untuk home care. Mungkin nanti kalian bisa, habis dari ini kalian bisa masukkan link yang 3 pertanyaan ya, langsung dikirimkan ke link yang ada di deskripsian. Sekian, apabila ada pertanyaan boleh dicantumkan di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.